Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu buat setiap kita. Saya percaya kita semua sehat. Amin. Karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Dan hari ini tanggal 1 Mei tepatnya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Kami tahu bahwa kami hidup karena Tuhan, kami ada karena Tuhan. Karena itu biarlah kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Apapun persoalan hidup kami belajar untuk menyerahkan secara total kepada Tuhan. Dan kami mau belajar untuk bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku,
Engkau tanpa syarat apapun. Segala pujian, pengagungan, penghormatan kami berikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang siap lebih lagi meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Coba lihat kiri kananmu, amin. Kasih senyum, amin. Iya, terpancar dari mata kita ketika kita sukacita. Haleluya. Besar di dalamku. Bisa tertandingi oleh apapun. Amin. Amin. Katakan Tuhan tak tertandingi. Haleluya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari, mempercayai bahwa harapan kita satu-satunya di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ketika Dia sudah menyerahkan hidupnya di kayu salib, menyatakan kuasanya dan memberikan kuasa itu kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
Kami aman di dalam Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau hari ini kami ada dalam hadirat-Mu. Kami tahu dalam hadirat-Mu yang kudus kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami diberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bangga akan Yesus. Yesus yang telah mati, Yesus yang telah berkorban dan hidup serta bangkit. Dia Tuhan yang bertahta kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berikan penerangan sehingga kami mengertikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saya buka masker. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Saudara nggak mudik kan? Nggak mudik kan? Haleluya. Banyak yang udah mudik saudara. Dan saya lihat ya dari pantauan di berita, bahkan ngobrol-ngobrol dengan teman sepanjang minggu ini kayaknya banyak sekali yang pulang saudara ya. Diperkirakan 85 juta orang mudik tahun ini ya, 85 juta orang. Hal itu karena memang sudah 2 tahun, jadi masuk ke 3 tahun ini banyak orang yang dibatasi untuk mudik. Jadi tahun ini kesempatan saudara, yang penting vaksin ketiga, ya kan? Nah saudara-saudara sekalian, mereka hari ini terakhir bahwa mereka punya kepercayaan, mereka mengalami terakhir dari perjuangan mereka dan besok mengalami kemenangan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Kita beberapa minggu yang lalu merayakan Paskah. Kita merayakan bagaimana kita dipaksa keluar, dipaksa bebas dari perbudakan, bahkan ikatan kita saudara. Kita dipaksa oleh tangan yang kuat, dipaksa oleh kuasa Tuhan yang kuat saudara. Dalam Paskah itu kita lihat, dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu?" Nah itu saudara lebih daripada kemenangan. Saudara, tema firman Tuhan yang saya ambil hari ini, bebas dari perbudakan. Sama-sama katakan saudara, bebas dari perbudakan. Nah saudara sekalian, kenapa saya ambil tema ini saudara? Karena ada masih banyak orang saudara, mereka itu masih diperbudak dengan banyak hal. Ya, diperbudak ini punya pengertian mereka itu ditindas, mereka ditekan saudara, mereka tidak bebas, mereka tertekan, mereka ditindas saudara. Dan saya mulai dengan sebuah cerita. Satu ketika ada seorang asisten keluarga yang tiap hari pekerjaannya seabrak-abrak. Anak dari satu keluarga, 5 laki-laki, 5 perempuan, 10 orang. Ada saudara yang punya saudara 10 di sini? Ada? Enggak ada. Yang di online ada yang 10 saudaranya? Enggak ada. Kami saudara 8. 8 itu udah cukup banyak. Tapi kalau 10, wah pasti luar biasa lagi. Nah saudara, cerita dari asisten ini, dia saudara di dalam rumah tangga itu setiap hari itu 5 keranjang besar dia harus cuci, dan cucinya manual. Dia harus turun ke sungai, dia cuci, habis itu dia setrika, habis dia setrika dia masak. Lalu bukan hanya itu, yang punya rumah dan anak-anaknya semena-mena saudara, dia tertekan, dia tertindas. Nah
Dalam pergumulannya itu saudara, dia mau putus asa. Pernah dia lompat ketika dia mau ke sungai, dia lompat dari batu tetapi tidak mati. Dia putus asa, dia tertindas, dia tertekan, diperbudak oleh sebuah pekerjaan. Saudara, dia berpikir dan tidak ada jalan keluar, dia putus asa. Di tengah-tengah keputusasaannya, dia mulai ngomong dengan majikannya, tetapi majikannya juga tidak menanggapi, dan dia sangat berat pada malam hari. Dia menangis dengan pekerjaan yang berat, dengan anaknya yang 10 yang punya karakter yang berbeda-beda. Nah, satu ketika saudara, ketika dia sedang mencuci dengan putus asanya, lalu ada seorang yang dia iseng saudara, dia lihat-lihat begitu, tapi dilihatin, ya ampun, itu cuciannya banyak banget gitu ya kan. Dilihatin, diperas satu persatu, lalu satu persatu dibawa ke rumah dia dari balik batu. Tetap dia lihat, ini orang kenapa tidak ada yang bantu, kenapa sendiri. Nah, ember pertama selesai, ember kedua hingga ember kelima selesai, diantaranya ke rumah. Karena ini masih dalam sebuah pedesaan saudara, si anak muda ini tertarik dengan seorang perempuan asisten rumah tangga yang begitu bekerja keras. Setelah selesai, dia tiba-tiba, maaf mbak, siapa ini? Nggak ada, maaf saya orang baik. Ada apa mas? Mbak, nggak ada yang bantuin? Nggak ada. Nyuci sendiri? Iya. Ada berapa ember? Dia udah tahu, tapi dia bertanya. Ada 5. Setiap hari begitu? Ya, setiap hari. Tapi dia semangat ngomongnya. Kan ada orang kalau ditanya 5 ember? Iya, 5. Pas ditanya saudara, pas di rumah, gimana, berat bapak? Berat Mbak, gitu. Tapi dia enggak, semangat saudara. Kalau kita kan ditanya, bagaimana kontrakan? Iya, besok aku mati. Kenapa? Gara-gara rumah kamu mati. Iya, aku mati, kontrakan belum dibayar. Kan ada banyak begitu kan. Dan dia enggak semangat. Ada 5. Oh, setiap hari begitu. Iya, setiap hari mas. Kebetulan si anak muda ini pakai baju compang-camping dan ketahuan tidak tahu siapa dia. Lalu dia bilang, boleh aku tahu di mana rumahnya? Boleh, ikut dia. Shh, katanya. Ternyata ada beberapa orang yang mengikut dia, suruh diam di situ. Dia ikut. Dia lihat rumahnya gede. Orang di dalam rame. Oh ya udah. Besoknya datang lagi tuh si cowok, dia lihat nyuci lagi. Ada ember 1 sampai ember ke-7. Wah, di sini dia terpukau. Ini perempuan bukan sembarang perempuan. Mbak, besok jam sekian boleh enggak? Aku datang ke rumah. Ngapain mas? Di seberang sana ada raja menyuruh aku untuk meminangmu, menikah denganmu. Ah, mas ini siapa? Aku anak raja pewaris satu-satunya, dan aku mencari orang yang sungguh-sungguh kerja keras. Ah, yang benar? Iya. Karena senangnya dia pulang saudara, dia tinggalkan laki-laki itu, dia pulang. Nyampe di rumah yang berantakan, dia nggak peduli, dibereskannya, dia masak. Yang anak-anak yang 10 orang keluar masuk gak peduli, dia senyum, ketawa. Anak yang 1 ngomelin, dia semangat terus senyum. Dia bilang ada sesuatu yang aneh sama si mbak ini. Kan biasanya, ambil ini mbak. Iya mbak. Ini enggak. Ambil ini. Ini mas, ada lagi. Ambil minum. Ada lagi. Ambil makanan. Ada lagi mas. Heran nih orang nih. Ada apa? Kenapa semangat seperti itu? Saudara, sepanjang malam dia tidak bisa tidur, menantikan seorang laki-laki yang katanya dia adalah seorang raja. Saudara, dia tertidur nyenyak. Jam 5 pagi dia bangun. Dia semangat. Mulai dia memasak nasi. Tiba-tiba jam 10 iring-iringan tiba. Iring-iringan tiba dengan ada kuda, ada dayang-dayang, ada
Pokoknya meriah panjang saudara. Tiba-tiba di rumah saudara yang punya rumah kaget, ada apa? Dia kenal bahwa itu iring-iringan raja. Akhirnya saudara taulah bahwa yang punya rumah ternyata Simbadnya mau dibawa. Ketika disambut, dibawa pulang, dibawa dia ke istana saudara, dijadikan menjadi permaisuri untuk melanjutkan tata ayahnya. Saudara, cerita ini menggambarkan kepada kita, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun yang sedang kita alami sekarang, kalau kita tahu Yesus telah bangkit, kalau kita tahu bahwa dengan tangan paksa Tuhan sudah bebaskan kita dari perbudakan, penindasan, kesedihan, kekecewaan, seharusnya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan atau ketakutan, saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Jadi saudara, kita harus semangat. Nah, oleh karena itu saudara, bebas dari perbudakan. Kalau kita lihat saudara, coba lihat ayatnya dalam Keluaran pasal 17 ayat 3. Maaf, bukan Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 12 ayat 40 maksudnya. Keluaran pasal 12 ayat 40. Di sana dikatakan demikian. 40 sampai 42. Keluaran pasal 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Perhatikan baik-baik. Ayat ini sudah muncul dalam kitab Kejadian pasal keberapa? Itu sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Abraham, pandang ke langit, nanti sebanyak itu keturunanmu. Dan kalau kamu pandang ke tepi laut, sebanyak pasir di lautlah keturunanmu. Lalu Abraham berkata, ya Tuhan, satu aja belum ada anakku. Itu dalam kitab Kejadian. Tahun demi tahun Abraham tetap setia. Apakah tiba-tiba tahun depan langsung berubah? Tidak. Bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun Ishak belum lahir. Nah, saya jelaskan dulu ini saudara. Nah, ketika saudara janji itu diberikan kembali, Abraham ingat, pandang bintang di langit, maka sebanyak itulah nanti keturunan. Tuhan memberikan sebuah visi, sebuah tujuan, sebuah penglihatan jauh ke depan. Dan ketika saudara Abraham taat, Abraham belajar setia, apa yang terjadi saudara? Masih kalimat yang berikut dikatakan begini, Abraham, akulah Allah yang setia, akulah Allah, aku adalah aku. Kamu akan punya keturunan yang besar, satu bangsa. Dan nanti keturunanmu itu akan diperbudak dalam satu bangsa. Mereka tinggal 430 tahun di sana. Itu sudah dinyatakan sebelumnya saudara. Hebat kan? Tuhan itu jauh ke masa depan. Dia sudah lihat masa depan saya, masa depan saudara sudah ada pada Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Saudara, hari ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Tuhan sudah tahu masa depanmu, sudah tahu. Asal engkau mengikuti relnya Tuhan, jalannya Tuhan saudara, maka yang terbaik itu yang Tuhan beri buat saudara. Yang terbaik menurut Tuhan bukan buat saudara. Kalau saudara seorang anak muda Tuhan, ketika lihat, ya kan, ketika dia lihat cewek cantik, dia bilang, Tuhan, itulah maunya jodohku. Kalau aku bawa itu ke GBP Son of Eagle, aduh senangnya Tuhan, kayaknya lebih cantik daripada yang lain. Tuhan bilang, bukan nak, bukan itu jodohmu. Ya Tuhan, kan cantik, ya kan.
Aku sedikit memang tidak terlalu cantik Tuhan. Orang bilang bahkan jelek aku di kampus. Tapi kalau aku sama dia kayaknya kan bangga Tuhan. Tuhan bilang jangan nak, itu bukan tulang rusukmu, itu tulang busuk. Karena apa? Karena Tuhan melihat yang terbaik. Amin. Kadang yang menurut kita baik, menurut Tuhan tidak yang terbaik. Tetapi kalau Tuhan sudah putuskan sesuatu terjadi dalam hidupmu, itu sudah yang terbaik. Artinya ada resiko-resiko lain, ada kesulitan-kesulitan lain, tetapi Tuhan izinkan ini yang terbaik dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Perhatikan. Tadi dikatakan di dalam ayat 41, sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Perhatikan baik-baik. Orang Mesir pada saat itu mereka para pemimpin, orang berhasil atau orang sukses atau budak. Siapakah orang Israel pada saat itu? Para pemimpin yang sukses atau budak? Sebelah kiri. Budak. Sebelah kanan. Orang Israel. Posisi pada saat itu siapa? Di sini lebih banyak tapi ragu-ragu. Ini yang benar salah dibenarkan semua. Amin. Sudah ditebus dengan darah Yesus, benar semua. Haleluya. Posisi mereka sebagai budak atau para pemimpin yang sukses? Budak. Perhatikan baik-baik. Mereka itu budak. Apa itu budak? Jongos. Apa itu jongos? Kacung. Apa itu kacung? Pokoknya yang disuruh-suruh. Tetapi dalam bahasa aslinya, kalau di Israel saudara, itu dari doulos. Doulos artinya hamba. Hamba artinya tidak punya hak untuk hidupnya sendiri. Jadi kalau si tuannya ini jahat, matilah si hamba. Karena apa? Dia tidak punya hak apa-apapun. Tidak punya hak mengadu ke Komnas HAM, tidak punya hak mengadu kepada kepolisian, tidak punya hak. Jadi hak hidupnya itu ada pada tuannya. Nah, jadi mereka itu seperti hamba, seperti doulos yang ada di Mesir. Makanya mereka diperbudak oleh siapa? Firaun dan Mesir. Jadi saudara, mereka budak. Tetapi kalimat yang tadi saudara dijelaskan di sana, kenapa dikatakan begini? Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Pasukan. Perhatikan baik-baik. Keluarlah pasukan Tuhan. Pasukan ini berarti tentara. Saudara, posisi apapun yang dialami oleh orang Israel, apakah mereka sebagai hamba yang tertindas, yang diperbudak, tapi di hadapan Tuhan ini anak janji. Ini satu bangsa yang sudah dijanjikan pada Abraham. Paham sampai di sini saudara? Paham sampai di sini? Dia itu anak yang sudah dijanjikan, mereka bangsa yang terhormat, tapi posisi budak. Makanya mereka ketika keluar saudara dari Mesir, mereka dikatakan pasukan Tuhan, tentara Tuhan. Beda banget ya. Sama kayak saudara. Saudara itu adalah pewaris kerajaan sorga. Saudara orang yang paling berharga, bernilai di hadapan Tuhan, karena saudara punya kesempatan ditebus dan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara boleh berkata, aku seorang karyawan biasa Pak. Saudara boleh berkata, aku ini semakin terpuruk Pak, keuanganku terpuruk. Tidak masalah, karena posisi di dalam Tuhan saudara adalah orang terhormat. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara, kenapa Tuhan bilang pasukan atau tentara Tuhan keluar? Karena memang mereka itu tentara. Hanya mereka seringkali tidak menyadari bahwa mereka orang penting dan mereka adalah tentara. Seringkali kita orang percaya seperti itu. Kita tidak menyadari bahwa kita ini orang yang dahsyat, orang yang hebat, orang yang sudah ditebus.
Ketika kita jalan saudara, ini pengalaman pribadi. Ketika jalan, saya pernah tahun 90-an saudara. Di situ saya sudah cinta Tuhan. Tahun 94 tepatnya, 94 saya bertobat. Itu saya mengalami bagaimana kuasa Tuhan mengalir, dan di situ saya merasakan bahwa sorga itu ada. Tahun 94. Nah masa itu saudara, di Jakarta masih penjahat, pencopet itu semarak. Saya naik dari Cililitan tahun 94, sekitar 20 sekian tahun lalu, menuju Pulau Gadung. Saya naik, saya duduk. Nah ketika duduk saudara, ada copet 3 orang di sampingku, gede-gede badannya. Iya. Lalu waduh, di sebelah kiri saya kebetulan bisnya hadap sana, dan sebelah kiri kunci. Uangnya ada sebelah kanan dan juga di dompet belakang. Wah udah mulai saudara, dia dekat-dekat begini. Saya duduk paling pinggir hadap sana, dia di tengah. Udah mulai, waduh. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap roh-roh yang berbeda dengan yang aku percayai, dalam nama Yesus. Udah, habis itu saya ambil kunci sebelah kiri, saya lempar ke atas. Dilihat banyak orang. Saya ambil pakai tangan kanan, saya pindahkan ke kanan. Tiga-tiganya mundur saudara. Haleluya. Tiga-tiganya mundur. Kenapa? Ada kuasa, ada power bagi orang percaya. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Bukan hanya itu. Ketika ke terminal, biasanya di situ ada penjahat, ada ini. Pokoknya saya diam. Dalam nama Yesus. Sudah malam-malam saya lihat, waduh tatonya gini. Dalam nama Yesus. Roh apapun di dalam kau, roh sihir, roh-roh orang kuat, pertahanan apa, dalam nama Yesus. Malah pergi semua. Kenapa saudara? Ada power di dalam diri kita. Saudara praktekkan itu. Itu harus berkembang. Nah saudara, kita ini disebut pasukan Tuhan. Karena apa? Kita setelah ditebus, kita itu punya power. Sebenarnya kalau di luar sana melihat kita ini jalan saudara, makanya hati-hati kita ya. Ya, hati-hati. Kita ini jangan terlalu pelit. Pertama, yang kedua, jangan sombong. Masa orang berharga sombong? Masa orang berharga pelit? Pelit dengan waktu, pelit dengan uang, pelit berbagi dengan tetangga. Aduh, jangan, kita itu orang hebat. Tahukah saudara bahwa yang disiapkan di sorga itu adalah milik kita? Tetapi seberapa besar saudara keluarkan, seberapa besar saudara punya iman untuk mengeluarkannya, segitu bahkan lebih besar saudara akan diberkati. Amin. Jadi jangan saudara. Dan ketika di jalan ada orang pancing, ketika kita naik motor, atau ketika naik mobil kan, diserempet. Lalu kita bilang kan, bahasa Ragunan, babi kau. Saudara dari sini nggak boleh keluar itu. Ini ada power. Ada power. Kalau dalam satu waktu kita sebut nama itu, apalagi memaki-maki orang, kita bilang dalam nama Yesus lindungi aku, hilang powernya. Amin. Tapi kalau ada orang yang maki-maki, Pak, maaf Pak, padahal dia yang salah. Dasar kamu, maaf Pak, dasar masih melawan lagi. Maaf Pak, maaf. Dalam nama Yesus. Nah, ini udah tentara keluar. Tapi biasanya orang seperti itu langsung mundur. Kenapa? Karena dia itu punya sesuatu. Serius, praktek, saya praktek. Serius. Jadi kita ini tentara. Nah, oleh karena itu saudara, di sana dikatakan tadi, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Itu benar. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bebas dari perbudakan. Perhatikan, saudara yang setia membaca Alkitab sekarang satu pasal setiap hari, saudara melihat di sana kita sedang masuk kepada tulah keberapa? 9. Tulah ke-9. Bagaimana tangan Tuhan itu
memaksa Firaun. Tetapi di lain sisi Tuhan mau menyampaikan 10 tulah. Firaun dibuat keras hatinya sampai terakhir anak sulung mati. Itu perkara yang ajaib. Saudara bayangkan bagaimana bangsa Mesir berdampingan dengan bangsa Israel. Tetapi ya, belalang ada di Mesir, di Gosen, di tempat orang Israel nggak ada. Di Mesir sungai Nil dan sekitarnya air menjadi darah dan nggak bisa minum. Di Gosen air aman. Terakhir, anak-anak sulung dari orang Mesir semua mati. Dari anak Firaun sampai kepada anak yang paling bawah. Tetapi anak sulung orang Israel semuanya selamat. Padahal itu dalam satu wilayah hanya dibatasi dengan apa? Saudara perhatikan. Tuhan itu menyatakan kuasanya buat kita. 10 tulah harus diturunkan untuk memaksa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, jikalau memang kita tahu itu perbuatan Tuhan yang dahsyat, jikalau memang kita tahu itu perkara yang dahsyat, dan saudara, apapun masalahmu jangan kendor. Maka sikap yang kita harus lakukan ada beberapa hal supaya kita bebas dari ketertindasan dan bebas dari perbudakan. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Yang kedua, Tuhan selalu mengampuni kesalahan dan kegagalanmu, karena itu tetap bangkit. Yang ketiga, milikilah penundukan diri total terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Yang pertama saya akan bahas secara cepat. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Kita harus bersyukur. Keadaan kita seperti apapun harus belajar bersyukur. Di tengah-tengah situasi berat. Boleh Pak dari kunci C, kalau sore kemarin masih enggak. Kasih Allahku telah terbukti. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, angkat tangan kanan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita harus belajar bersyukur, sebab seberat apapun pergumulan dan keluhan serta permasalahanmu, hanya dijawab, hanya ditolong oleh kasih Allah. Dan ketika kita bersyukur, maka beban yang berat akan hilang, saudara. Ketika kita mulai ibadah tadi, saya juga udah jelaskan kemarin waktu doa para pelayan. Saya ingat kasihnya persis seperti waktu saya dulu waktu jemaat. Waktu jemaat setiap hari kerja. Jarang ibadah, tapi kerinduannya untuk beribadah seperti ini. Tadi muncul lagi, saudara, saya menangis.
Lalu pemain drum kita memang Tuhan kasih talenta khusus. Saya lihat, waduh ajaibnya ya Tuhan ya. Dia memang skill khusus Tuhan kasih. Padahal dia baru kelas berapa. Dan dia maksimalkan pelayanannya bagi Tuhan. Itu membanggakan. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan ketika dia mainnya tuh beda. Bukan saya membandingkan dengan yang beda, saudara. Jadi saya merasa saya menangis, saudara. Saya angkat tangan. Saya beda. Dulu nangis dan sekarang nangis di hadapan Tuhan beda. Kalau dulu nangis mungkin karena pergumulan atau karena masalah, sama seperti saudara. Mungkin sekarang saya nangis bukan karena pergumulan, tapi karena aduh Tuhan, betapa ajaibnya Engkau. Beda. Amin. Jadi kita harus selalu bersyukur. Jangan mengeluh dalam kehidupan sehari-hari. Sebab mengeluh bukanlah jalan keluar untuk masalah yang ada. Tetapi bersyukur membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan Tuhan itu hidup, saudara-saudara sekalian. Dalam Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan haus? Perhatikan. Ketika tentara Tuhan, orang Israel keluar, mengalami pergumulan, mereka haus, mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka bertengkar. Itu bukan sikap tentara, bukan sikap pasukan Tuhan. Dan orang yang bersungut-sungut pada akhirnya kita tahu. Dan kita perjanjian baru pun dibahas tentang hal itu. Orang yang bersungut-sungut akhirnya dibinasakan di padang gurun. Jangan bersungut-sungut. Selalu bersyukur. Amin. Lagu yang tadi, Pak. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, ingat bahwa Tuhan selalu mengampuni kesalahan dan bahkan mungkin kegagalan. Gagal ketika engkau belajar menyenangkan Tuhan. Salah ketika engkau tidak tepat melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Tuhan masih ngampuni. Kita dengan Ibu Gembala belajar tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Mulai dari dekorasi panggung ketika kita Natal. Panitia maunya budget begini. Tetapi kalau Tuhan suruh, kami kadang harus berkorban sebagai gembala. Karena kami harus pada titik di mana maunya Tuhan. Unik kelihatannya biasa saja, tapi saudara tahukah bahwa Tuhan punya selera? Tuhan punya kerinduan. Aku mau warnanya begini, bukan sembarangan. Kelihatan sederhana tapi menyenangkan Tuhan. Ketika kami berdoa 1 bulan sebelum, Tuhan ingatkan, aku kirimkan sedikit taburan. Bangunlah lantai 3. Ibu Gembala tanya, Pak, 1,5 juta bisakah membuat hanya batas batu di lantai 3 sebagai tanda iman kita berjalan? Bisa, saya bilang, tapi hanya gaji tukang pun itu kurang. Tapi dengan bergumul saya percaya, ketika kami percaya, tiba-tiba tanggal 1 April kemarin ada seseorang yang menghubungi, dia bilang, Pak, lantai 3 buat yang bagus. Ketika dibongkar semuanya, dibongkar dengan batu kamarnya, lalu ada orang bilang, Pak, kenapa pakai beginian? Ini kan mahal. Kenapa nggak pakai asbes aja? Kenapa pakai batu keliling? Saya bilang, itu Tuhan mau, bukan maunya kami. Nah, itu hal sederhana, saudara.
Jadi ketika kita tidak tepat melakukan apa yang Tuhan mau pun Tuhan mengampuni. Tapi dari sekarang belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Itu sebabnya kita dari hari ke hari kita baca firman Tuhan dari hanya satu pasal. Minggu yang lalu karena saya capek baca firman tetapi lupa melaporkan. Tadi pagi jam 3 Tuhan bangunkan jam 3 pagi. Saya selesaikan sampai jam 4. Yang ada di grup lihat laporan saya lengkap. Jam 3 bangun. Udah jam 3 udah gak tidur lagi. Jam 5 langsung live di sini. Kita live 45 menit dengan Ibu Gembala. Kita live, kita menyembah sampai jam 6 kurang. Capek rasanya saudara. Tapi untuk Tuhan tidak ada masalah capek. Amin. Sepanjang minggu depan kita bisa istirahat, bisa tidur. Apalagi yang lain masih sedang lelah. Jadi saudara, Tuhan akan mengampuni kesalahan kegagalan kita sekalipun. Ketiga, terakhir, milikilah penundukan diri total terhadap Tuhan, saudara. Miliki penundukan total. Penundukan diri terhadap Tuhan merupakan berkat yang besar. Bukan hanya mengubah karakter kita, bukan hanya karakter kita yang diperbaharui kalau kita tunduk, tetapi juga ada anugerah berkat yang lain yang Tuhan berikan buat kita. Ketika kita tunduk, maka berkat juga bukan hanya rohani, tapi jasmani Tuhan berikan buat kita. Perhatikan misalnya, bangsa Israel mendapat berkat ketika mereka mau keluar dari Mesir. Mereka keluar, maka Tuhan suruh begini kepada mereka. Minta dari tetanggamu, minta emas dan perak, kain-kain untuk kamu di perjalanan di padang gurun. Karena mereka kan ada 40 tahun. Saudara, ketika mereka minta, musuh mereka, orang-orang Mesir, dilemparin semua emasnya, cincinnya. Wih! Coba kalau sekarang yang kita jalan di jalan raya, ada yang buang emas 3 gram, kasih 10 gram, kita pulang aku kaya. Lama-lama ada yang sinting. Iya kan? Tapi orang Israel, ini kain nana bawa, ini emas nih, jam tangan nih, gitu. Musuh pun bisa memberkati. Saudara berpikir, apa mungkin aku diberkati Tuhan? Mungkin. Bukan hanya itu, Tuhan bisa buat mujizat. Ya dari pekerjaanku gaji sekian, yes, di luar itu. Makanya taat, punya hubungan pribadi khusus dengan Tuhan. Dalam pekerjaanmu engkau akan diangkat karena apa? Karena engkau punya rema, punya skill, punya tanggung jawab Tuhan kasih. Dan engkau pasti diangkat menjadi pemimpin yang dihormati. Dan diangkat jadi pemimpin yang diberkati dan menjadi seorang yang sukses. Jadi miliki penundukan diri saudara-saudara. Amin. Perhatikan. Di sini dikatakan Keluaran 19 ayat 5. Ayat terakhir. Karena kita mau masuk perjamuan kudus. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Hebat kan? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang. Itu berbicara tentang apa? Penundukan diri total. Tunduk terhadap apa yang Tuhan mau. Perhatikan saudara, ketidaktaatan mendatangkan murka dan hukuman Allah. Ingat Saul ditolak karena tidak taat. Siapa lagi? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena tidak taat. Sebaliknya, Allah sangat menghargai ketaatan umat yang sudah ditebus, termasuk Abraham. Diperhitungkan Allah karena kepercayaannya dan ketaatannya penuh kepada Allah Abraham, sehingga menurunkan satu bangsa. Itulah yang ada di Mesir. Dan yang kita baca pasal-pasal hari ini, mereka keluar dari Mesir
mereka keluar menuju tanah Kanaan. Dan yang kita peringati 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, Paskah. Mereka dipaksa dengan tangan yang kuat. Kita sudah dipaksa tangan Tuhan, bebas dari dosa, bebas dari ikatan kutuk. Mari kita keluar sebagai tentara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur sambil dipersiapkan itu perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini, perjamuan kudusnya. Mari silakan petugas, kita langsung doa dulu. Sama-sama bangkit berdiri, saudara. Bapa, kami berdoa buat roti dan anggur ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau baik bagiku. Engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kasih yang terindah, kau terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Baik, saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Saudara-saudara yang di rumah, jikalau berkesempatan saudara punya roti, anggur, atau digantikan dengan yang lain, roti dengan teh, tidak ada masalah. Kami berdoa dari tempat ini buat saudara. Ya, sudah semuanya. Mari saudara, kita baca Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tinggi, setinggi iman kita sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus Kristus yang ditombak, digantung di kayu salib sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, tubuh
tubuh Kristus untuk memulihkan kami, membangkitkan kami pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat di atas kepala kita sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Anggur ini menunjuk kepada darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk memberikan pengampunan atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami sesuai firman Tuhan, untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit, bahkan mengampuni segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami. Dan oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Inilah darah Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Kristus. Salibnya, salib. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosamu disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosamu, amin, sudah ampuni dosa kami, kesalahan pelanggaran kami, Tuhan sudah ampuni, untuk kami semakin tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dosaku disucikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dosa sudah disejukkan oleh darah Yesus, dipajang, disucikan dengan darah Yesus. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih kami disucikan. Oh, haleluya, mari bersyukur. Bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang dialami, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ajar kami memiliki penundukan diri Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah tentaranya Tuhan, dan segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan sudah ampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami harus bersyukur dalam segala hal, sehingga Tuhan terus angkat hidup kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka kami juga setia dalam perkara-perkara besar. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menguduskan, menyucikan kami. Kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian.
kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saatnya kita akan membawa persembahan kita. Di minggu pertama kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan kita, bukan karena artinya banyaknya, tapi kita belajar memberikan yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Bahkan kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, 1/10 dari apa yang kami dapat. Tuhan kuduskan semuanya. Kiranya Tuhan berkenan dan kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kantong persembahan dijalankan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Tak berubah selamanya. Biar kita persembahkan hidup kita lebih dari apapun kepada Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, obat yang harum dan menyenangkanku. Setiap hatiku, setiap jiwaku, aku sembah Kau Yesus Tuhan. Aku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari katakan, tak berubah selamanya tentang kasih-Mu padaku. Mau hidup selamanya untuk senangkan hatiku. Tak berubah selamanya tentang kasih-Mu padaku. Mau hidup selamanya untuk senangkan hatiku, Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Amin. Puji Tuhan. Saya mohon perhatian sejenak buat pengumuman untuk sepekan ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta John Freddy Purba STH yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati Pak bersama keluarga. Langsung minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frans. Ya, kami ucapkan juga selamat ulang tahun kepada Ibu Romawanti, Bunda William. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Biar kita tetap semangat, amin. Dan setiap awal bulan kita ada ibadah doa live streaming. Satu hari di pelataran Tuhan tadi sudah dimulai jam 5 pagi. Nanti jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pada sesi ketiga jam 10 malam pukul 22 bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala. Satu tema yang Tuhan berikan untuk 1 bulan ini adalah Tuhan tahu yang terbaik. Karena itu tangkap rema ini bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita, dan biar kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kita akan bawa persepuluhan kita. Kita kembali naikkan pujian ini. Tak berubah selamanya.
tak berubah selamanya. Mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun pada tanggal 26 April yang lalu Tuhan. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengikuti secara online. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Mama William, Tuhan memberkati hidupnya, memberikan hikmat, anugerah Tuhan menyertai mereka di dalam nama Yesus. Tuhan beri yang terbaik
syukur kepadamu dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat Ana di dalam nama Yesus, pulihkan, berikan kesehatan, kekuatan yang baru dalam anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami doa juga buat Army dan Mei, Tuhan tolong mereka dalam karir dan pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya dalam anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai mereka. Kami bersama-sama beribadah di Baptism of Eagle dan anugerah Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami mau doa supaya sepanjang minggu ini ketika kami berlibur atau kami tidak banyak kegiatan, biarlah Tuhan menolong kami, menuntun kami dalam setiap kegiatan kami. Saudara-saudara, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menolong menuntun kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan, rencanakan, Tuhan buat berhasil. Tetaplah dalam ketundukan, ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati suami atau istri, keluarga besarmu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Bisa saling beramah-tamah, ya kan,